Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk anak-anak yang sedang sakit atau kurang sehat, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, perkenalkan, nama Bapak Lukman Hayat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan pembelajaran untuk anak kelas 3, khususnya yaitu pada tema yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema yang pertama mengenai ciri-ciri makhluk hidup, lebih lengkapnya pada pembelajaran yang kedua. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak sebelumnya sudah mengetahui mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada pembelajaran sebelumnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari beberapa hal. Nah, yang pertama yaitu salah satunya adalah nanti anak-anak akan menemukan atau mengetahui kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang selanjutnya, anak akan menyusun informasi baik itu secara lisan maupun tertulis tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Atau anak-anak nanti akan membuat kalimat dari informasi yang sudah kita dapatkan. Nah, nanti juga anak-anak akan menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila. Nah, yang selanjutnya nanti juga anak-anak akan mengetahui atau menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama. Nah, anak-anak, tanpa panjang lebar kita mulai ya pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, coba disimak. Ada beberapa gambar nih. Ada beberapa gambar dari makhluk hidup. Ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, mereka sedang apa ya? Nah, untuk lebih jelasnya Bapak tampilkan teksnya ya. Kita baca secara bersama-sama. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Betul sekali. Nah, anak-anak, tadi Bapak sudah sampaikan di awal, kita akan menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kira-kira berdasarkan dari gambar ini dan teksnya, kata atau istilah khusus apa ya tentang ciri-ciri makhluk hidup ini? Ada yang bisa bantu Bapak? Ya, betul sekali. Nah, kata khususnya yaitu adalah bergerak. Coba tuh, manusia bergerak, katanya berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak juga merayap di dinding. Nah, kalau tumbuhan bagaimana ya cara bergeraknya? Ada yang tahu? Nah, tumbuhan itu bergeraknya adalah mengikuti arah datangnya rangsangan dari luar. Nah, kalau dari gambar ini, kalau misalkan anak-anak perhatikan, nah tuh daun itu bergerak mengikuti arah rangsangan matahari katanya. Nah, begitu. Nah, kata khususnya tadi kita sudah temukan ya, yaitu adalah bergerak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sambil dilihat gambarnya. Nah, pada gambar yang selanjutnya ada gambar manusia dengan organ tubuhnya dan juga ada ikan dengan organ tubuhnya. Nah, manusia ini katanya organ tubuhnya, yaitu yang ditampilkan pada gambar adalah gambar apa? Gambar apa ini? Ya, betul sekali, adalah gambar paru-paru, organ tubuh paru-paru katanya. Kalau paru-paru berkaitan dengan apa ya? Ya, betul sekali, berkaitan dengan pernapasan. Nah, alat bernafasnya manusia, coba kita baca teksnya ya. Nanti kita temukan kata khusus atau istilah khususnya apa. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Nah,
kalau dilihat dari teksnya ini, kira-kira kata khusus atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup ini apa ya? Ada yang bisa bantu Bapak? Ya, betul sekali. Kata khusus atau istilah khususnya yaitu adalah bernafas katanya ya. Nah, betul sekali. Nah, betul sekali bernafas ya. Oke, kita lanjutkan ke materi. Nah, yang selanjutnya kita lihat gambarnya coba. Nah, ada gambar dari mulai yang pertama gambar yang sebelah kirinya yaitu gambar manusia dan yang sebelah kanannya ada gambar ayam katanya. Coba kita lihat dengan seksama dari mulai manusia itu dari mulai balita, dari mulai bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, kemudian berlanjut lagi ke remaja dan akhirnya ke manusia dewasa. Nah, kalau gambar yang di sampingnya ayam, ayam dari awalnya bertelur, kemudian menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam yang cukup umurnya atau ayam yang sedang, dan menjadi yang terakhir katanya ayam yang dewasa. Nah, kalau ini kira-kira kata khusus atau istilah khusus ciri-ciri makhluk hidupnya apa ya? Yuk kita sambil baca teksnya. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, kira-kira kata khususnya apa ya? Ada yang bisa bantu Bapak? Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ya betul sekali. Katanya makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Nah, ini kata khusus yang sudah kita temukan lagi ada 3 ya. Setelah tadi bergerak, bernafas, kita tambah lagi menjadi tumbuh dan berkembang. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sambil disimak gambarnya nih. Ada gambar manusia, ada gambar ayam, dan juga ada gambar tumbuhan. Nah, Bapak langsung saja tampilkan teksnya ya. Nanti anak-anak temukan kira-kira kata khususnya apa dari ciri-ciri makhluk hidup ini. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup ini berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kira-kira coba anak-anak temukan kata khususnya apa ya? Sesuaikan dengan gambarnya. Nah, ya betul sekali. Nah, kata khusus dari gambar dan teks ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Nah, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Tapi kalau hewan ini ya, hewan ada yang berkembang biak dengan cara yang melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara yang bertelur. Seperti contohnya, ayam kalau di sini berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau yang melahirkan apa ya? Betul, kucing salah satunya berkembang biak dengan cara melahirkan. Maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kata khususnya adalah berkembang biak. Nah, kita lihat lagi gambar selanjutnya. Ada gambar manusia sedang makan, ada gambar kuda sedang makan, dan juga ada gambar seorang anak perempuan sedang menyiram tanaman. Nah, kira-kira ini nanti ciri-ciri makhluk hidup apa ya? Coba kita temukan kata khususnya apa sambil dibaca dengan teksnya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, kira-kira kita semua makhluk hidup ini perlu makan ya. Kalau misalkan tidak makan nanti kita bagaimana? Ya, betul sekali kita akan kelaparan. Bahkan kalau misalkan terus dibiarkan nanti kita bisa mati. Begitu juga manusia. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun demikian. Kalau tumbuhan, makanannya itu bisa berupa pupuk dan juga air. Coba anak-anak perhatikan. Kalau misalkan tumbuhan tidak disiram air dan tidak diberikan pupuk, lama-kelamaan pasti tumbuhan itu akan layu, bahkan mati. Nah, dari teks dan gambar ini, kita temukan kata khususnya apa ya mengenai ciri-ciri makhluk hidup itu? Ya, betul sekali, yaitu ciri-ciri khususnya atau kata khususnya yaitu makhluk hidup memerlukan makanan dan air katanya atau memerlukan makan dan minum katanya. Nah, betul sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah,
Kita lihat dulu gambarnya nih. Yang pertama ada gambar anak katanya silau kalau terkena matahari katanya ya. Kemudian gambar yang kedua ada kaki seribu yang awalnya kalau misalkan disentuh ternyata itu dia malah melingkar. Kemudian katanya ada ini apa namanya putri malu katanya tumbuhan putri malu kalau misalkan disentuh oleh tangan kita katanya dia akan menutup. Nah, kira-kira ini apa ya ciri makhluk hidup yang selanjutnya? Nah, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita pasti akan menutup mata. Nah, seperti anak pada gambar tersebut. Dan juga tuh daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Katanya coba saja anak-anak nanti kalau misalkan melihat atau bertemu dengan tumbuhan putri malu, coba disentuh apakah dia menutup atau dia malah biasa saja. Nah, itu merupakan salah satu bentuk daun putri malu peka terhadap rangsangannya. Nah, selanjutnya yang paling kanan, ada buah pada pohon pacar Cina akan meletus katanya jika disentuh. Nah, itu juga. Nah, yang terakhir katanya ada landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, ternyata setiap makhluk hidup itu peka ya terhadap rangsangnya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kalau demikian, kata khusus dari gambar dan teks ini apa ya? Ada yang bisa bantu Bapak? Ya, betul sekali. Kata khusus untuk teks dan gambar ini yaitu adalah peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak, kita sudah menemukan nih beberapa kata khusus. Tadi ada 6 ya. Dari mulai bergerak, kemudian ada apa lagi? Kita ulang ya. Dari mulai bergerak, kemudian bernafas tadi, kemudian ada apa lagi? Tumbuh, betul. Kemudian ada apa lagi? Makan. Ya, dan selanjutnya ada berkembang biak dan yang terakhir apa katanya? Ada peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak dari kata-kata khusus ini, kata-kata atau istilah khusus ciri makhluk hidup ini, kita akan membuat kalimat ya berdasarkan kata-kata ini. Nah, sebagai contoh nih, Bapak kasih contoh dulu ya. Kita akan membuat kalimat katanya dari kata bergerak. Nah, kita akan membuat kalimat dari kata bergerak. Nih, Bapak tuliskan di sini. Ayam bergerak di pagi hari untuk mencari makan. Nah, kita menggunakan kata bergerak. Nah, itu ya. Nanti anak-anak bisa ya bantu Bapak untuk melengkapi atau membuat kalimat efektif menggunakan kata atau istilah khusus ciri makhluk hidup. Nah, yaitu nanti ada sisanya ada bernafas, ada tumbuh, ada makan, dan ada berkembang biak. Boleh tadi ditambah dengan yang peka terhadap rangsang. Boleh anak-anak tambahkan. Anak-anak tulis ya di buku tulisnya masing-masing. Nah, kalau sudah selesai, anak-anak boleh itu disampaikan, hasilnya disampaikan kepada ayah atau ibu atau kepada kakak. Tolong periksa. Ayah, ibu, tolong periksa pekerjaan saya ini. Membuat kalimat betul atau salah ya. Nah, kalau misalkan betul, anak-anak boleh langsung disampaikan kepada bapak ibu gurunya. Nah, silakan ya anak-anak nanti selamat bekerja. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui katanya ya ciri-ciri makhluk hidup dari mulai bergerak, bernafas, berkembang biak, peka terhadap rangsang dan juga memerlukan makan dan minum. Nah, kita ini harus bisa bersyukur kepada Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatunya maha sempurna. Nah, manusia katanya diciptakan dengan kakinya supaya bisa bergerak, berjalan. Coba anak-anak bayangkan kalau misalkan kita tidak punya kaki, pasti kita tidak bisa berjalan. Nah, selanjutnya juga kalau misalkan Tuhan ini tidak menciptakan paru-paru dan juga hidung, apakah kita bisa bernafas? Tidak, tentunya kita tidak akan bisa
hidup. Nah, maka dari itu kita harus pandai bersyukur kepada Tuhan. Nah, ternyata bersyukur kepada Tuhan itu merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila sila yang pertama. Nah, coba anak-anak supaya lebih paham, kita baca sama-sama teksnya ya. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Nah, anak-anak, ayo cara mensyukurinya menjaga kesehatan tubuh. Nah, anak-anak nih jangan lupa nih kalau di rumah harus pandai ya menjaga kesehatan tubuhnya seperti mandi, itu mandi pagi, mandi sore hari seperti memotong kuku pada jari-jarinya. Nah, itu merupakan salah satu cara mensyukuri karunia yang diberikan Tuhan. Kita lanjutkan ya bacanya. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Oh, ternyata bersyukur itu bermacam-macam. Nah, seperti yang sudah tadi Bapak bilang nih, ada dalam teksnya. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, lambangnya yaitu lambang bintang. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambang bintang tersebut katanya ada nih di lambang negara kita, yaitu lambang pada burung Garuda Pancasila. Nah, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang katanya. Nah, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, itu katanya ya. Ternyata ada banyak cara bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, seperti yang di sini kita lanjutkan lagi. Berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kalau anak-anak, apakah pernah ya mensyukuri karunia yang sudah diberikan Tuhan? Bapak yakin semuanya pasti pernah. Tapi kadang-kadang kita sendiri suka lupa. Nah, Bapak ingatkan ya. Nah, makanya nih di sini coba anak-anak supaya anak-anak lebih bisa mensyukuri karunia yang diberikan Tuhan. Nah, anak-anak nanti tuliskan ya, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup ini, keragaman yang diberikan Tuhan ini. Nah, nanti anak-anak silakan dituliskan ya, boleh dituliskan pada buku catatannya masing-masing. Nah, kalau sudah selesai, boleh juga disampaikan ke Bapak. Boleh kalau misalkan mau disampaikan ke Bapak, boleh tulis di kolom komentarnya. Nah, begitu juga kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan pada kolom komentarnya ya. Nah, anak-anak, mungkin itu tadi dari awal kita sudah mempelajari dan menemukan bagaimana cara menemukan kata atau istilah khusus dari ciri-ciri makhluk hidup, sampai dengan juga kita harus bisa mensyukuri keragaman makhluk, mensyukuri karunia yang sudah diberikan Tuhan. Nah, anak-anak, pembelajarannya untuk kali ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu ya. Silakan nanti dilengkapi tugas-tugasnya. Silakan untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan dan ada yang tidak dimengerti, boleh disampaikan ke Bapak melalui kolom komentar atau boleh langsung juga ditanyakan kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya, atau kepada Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing. Anak-anak, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai sekian ya. Bapak akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.